Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurka Yulianti. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan jurusan Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Sebelum kita masuk materi dasar-dasar perpajakan, mari kita lihat pendapatan negara pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, pendapatan negara mencapai 1.699 triliun dan pada tahun 2021 mencapai 1.743. Pendapatan negara kita meningkat dari tahun 2020 ke 2021. Anggaran belanjanya pada tahun 2020 mencapai 2.739 triliun dan pada tahun 2021 menjadi 2.750 triliun. Selanjutnya kita masuk ke istilah free rider. Free rider adalah pihak atau seseorang yang turut menikmati manfaat publik tanpa membayar pajak atau berkontribusi. Contohnya, taman publik, masyarakat masih bisa mengakses taman tersebut tanpa harus membayar pajak terlebih dahulu. Sedangkan pemerintah harus membayar petugas jasa kebersihan dari uang kas negara. Definisi pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pihak atau badan tertentu yang sifatnya dapat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, tetapi timbal balik atau manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, melainkan untuk keperluan-keperluan negara agar memakmurkan rakyatnya. Contohnya, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur pajak. Unsur pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak merupakan pihak atau badan yang melaksanakan wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak merupakan subjek yang berkewajiban atau dianggap layak untuk membayar pajak. Yang ketiga, objek pajak. Objek pajak merupakan benda atau jasa yang harus dibayarkan. Yang keempat, tarif pajak. Tarif pajak merupakan nominal yang harus dibayarkan oleh subjek pajak berkaitan dengan benda atau jasa yang terbebani pajak tersebut. Perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Kalau pajak manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh si pembayar, sedangkan untuk retribusi manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh si pembayar. Sedangkan untuk sumbangan manfaatnya dirasakan langsung oleh pihak penerima sumbangan tersebut. Untuk pajak sifatnya umum dan diberlakukan oleh hukum. Begitupun dengan retribusi, sama sifatnya umum dan diberlakukan oleh hukum. Sedangkan untuk sumbangan bersifat sukarela. 4 fungsi pajak. Yang pertama ada budgeter, yaitu berfungsi untuk membiayai keperluan-keperluan negara. Contohnya biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan. Yang kedua, fungsi reguleren, yaitu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di negara. Yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu membiayai untuk kepentingan umum, contohnya biaya pembangunan, sehingga membuka kesempatan bekerja. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak subjektif, di mana pengenaan pajak tersebut dilihat dari pihak atau badan tertentu. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, di mana pengenaan pajak tersebut dilihat dari objeknya. Contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai. Menurut cara pembebanan, pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang dibayarkan oleh pihak itu sendiri. Contohnya, pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, ada pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang tidak dibayarkan oleh pihak itu sendiri atau dapat dibebani oleh pihak ketiga. Contohnya PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, dan masih banyak yang lainnya.
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.